Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang adik-adik sekalian. Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk memulai perjalanan pembelajaran kita hari ini. Perkenalkan, nama saya Patricius Marianus Bota, Sarjana Filsafat, Magister, salah satu dosen di Prodi Ilmu Sosiatri pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula. Saya akan menjadi dosen untuk mata kuliah Corporate Social Responsibility pada semester ini. Saya memiliki latar belakang dalam bidang pengetahuan pengembangan dan tata kelola Corporate Social Responsibility. Dan saya sangat antusias untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman saya dengan kalian semua dalam mata kuliah ini. Saya memiliki minat khusus dalam pengembangan masyarakat yang terkait dengan corporate social responsibility. Dan saya percaya bahwa topik CSR memiliki peran yang sangat penting dalam konteks bisnis dan pengembangan pemberdayaan masyarakat. Saya berharap kita bisa bekerja sama untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang kolaboratif dan bermakna. Saya selalu terbuka untuk pertanyaan, diskusi, dan masukan dari kalian semua. Jadi jangan ragu untuk berpartisipasi aktif di dalam kelas. Saya yakin kita akan memiliki perjalanan pembelajaran yang menyenangkan dan bermanfaat bersama-sama. Jadi mari kita mulai dengan semangat dan komitmen untuk belajar dan tumbuh bersama. Mata kuliah Perencanaan dan Tata Kelola Corporate Social Responsibility merupakan mata kuliah wajib prodi yang terdiri dari 3 SKS dan berada pada semester 6. Diharapkan mata kuliah ini akan memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk mengetahui pengalaman mengenai perencanaan dan tata kelola corporate social responsibility yang kemudian bisa dipraktekkan dalam dunia bisnis dan pemberdayaan masyarakat, berkolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri. Salah satu kewajiban saya sebagai dosen, saya telah menerapkan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Di antaranya adalah bidang pengajar, di mana pada bidang ini saya menetapkan bidang pembelajaran yang mengacu pada DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Nah, apa yang dimaksudkan dengan DAI? Delivery merupakan suatu proses tentang bagaimana saya menyampaikan materi pembelajaran sehingga dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Materi yang saya sajikan ini mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah ini. Dari capaian pembelajaran lulusan menurunkan 6 capaian pembelajaran mata kuliah. Kemudian dari CPMK menurunkan 21 sub CPMK. Nah, dari 21 sub CPMK tersebut kemudian dibagi menjadi 14 kali pertemuan tatap muka pembelajaran dan tidak termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini terdiri dari 4 aspek, yaitu yang pertama, sikap, yang kedua, keterampilan khusus, yang ketiga, pengetahuan, dan aspek yang keempat, aspek keterampilan umum. Di mana aspek-aspek ini terdiri dari berbagai macam capaian-capaian pembelajaran yang hendak dicapai. Capaian dari sikap terdiri dari yang pertama, mampu menginternalisasikan nilai, norma, dan etika akademik.
akademik. Sikap yang kedua, mahasiswa bertanggung jawab pada pekerjaan secara mandiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok, komunikatif, estetis, etis, apresiatif, dan partisipatif. Sikap yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menginternalisasi semangat kemandirian, perjuangan, dan kewirausahaan. Pada bagian aspek keterampilan umum, hal-hal yang hendak dicapai yang pertama, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Keterampilan umum yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Pada aspek pengetahuan, mahasiswa diharapkan menguasai konsep, teori, prinsip, dan atau fakta-fakta tentang social responsibility dan pengembangannya dalam hubungannya dengan pemberdayaan masyarakat, dunia usaha, dan juga dunia industri. Aspek yang keempat adalah aspek keterampilan khusus. Mahasiswa diharapkan menguasai konsep dan teori dasar perencanaan dan tata kelola responsibility, terlebih dalam hubungannya dengan investasi sosial. Keterampilan yang kedua, mahasiswa diharapkan mengetahui dan memahami nilai-nilai sosial atas kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa khususnya dalam konteks responsibility corporate. Keterampilan khusus yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi kegiatan social responsibility yang sejalan dengan pemberdayaan sosial dan pembangunan desa. Keempat, mahasiswa diharapkan mampu mengevaluasi dalam sebuah proyek-proyek sosial, terlebih khusus dalam hubungannya dengan dunia industri dan dunia usaha. Kelima, mahasiswa diharapkan mampu membuat standar kebijakan sosial ditilik dari aspek sustainability. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah terdiri atas capaian pembelajaran yang pertama, konsep dan teori dasar perencanaan dan tata kelola corporate social responsibility. CPMK kedua, konsep aktivitas dan tantangan corporate social responsibility. CPMK ketiga, analisa sosial dan kegiatan CSR pada sebuah perusahaan. CPMK keempat, bentuk pengelolaan program CSR. CPMK 5, jenis dan tipe CSR. CPMK 6, evaluasi keberlanjutan program CSR pada sebuah perusahaan tertentu. Adapun bahan kajiannya meliputi tentang 1. Menjelaskan tentang konsep dasar social responsibility. 2. Menjelaskan tentang konsep dan prinsip social responsibility dalam sebuah organisasi. Yang ketiga, menjelaskan tentang konsep hubungan corporate social responsibility dan bidang ekonomi, hukum, dan sosial di Indonesia khususnya. Yang keempat, menjelaskan tentang konsep dan teori-teori social responsibility seperti teori dan konsep corporate cause promotions. Kedua, teori dan konsep cause related marketing. Yang ketiga, teori dan konsep corporate social marketing. Yang keempat, teori dan konsep corporate philanthropy. Yang kelima,
teori dan konsep community volunteers, dan yang terakhir teori dan konsep social responsibility business practice. Untuk mendukung pembelajaran saya, dipakai beberapa literatur pendukung seperti tertampil pada slide berikut. Sebagai referensi penunjang, saya menggunakan beberapa referensi tambahan, yakni jurnal-jurnal ilmiah, artikel, ataupun tulisan-tulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan corporate social responsibility. Itulah model delivery yang saya sampaikan dalam proses pengajaran yang saya bawa. Selanjutnya kita masuk ke aspek interaction. Interaction merupakan suatu proses interaksi yang terjalin antara mahasiswa dan dosen guna mencapai pembelajaran yang sempurna. Adapun sistem interaksi yang saya lakukan di kelas yaitu sistem Student Learning Center atau yang dikenal dengan istilah LSC, di mana sistem tersebut merupakan metode pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran, sehingga peserta didik akan belajar lebih aktif, kreatif, mandiri, dan inovatif sesuai kemampuan individu masing-masing. Sistem LSC pembelajaran saya terdiri dari 3, yaitu yang pertama, pembelajaran interaktif, yaitu dosen memaparkan materi di dalam kelas dan menyisipkan pertanyaan kepada mahasiswa serta meminta pendapat mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah small group discussion atau dikenal dengan istilah diskusi. Dengan metode ini, pembelajaran betul-betul melibatkan mahasiswa dengan mahasiswa dengan pendamping pengajar untuk menganalisis, menggali, dan memperdebatkan topik-topik tertentu yang merupakan isu-isu hangat. Kemudian yang ketiga adalah self-direct learning, di mana metode pembelajaran ini berbentuk pemberian tugas belajar kepada siswa, seperti tugas membaca, kemudian membuat ringkasan. Adapun platform yang saya gunakan adalah Learning Management System atau LMS, di mana pada menu LMS tersebut mahasiswa diberi kesempatan untuk boleh mengisi absen, mengunduh materi perkuliahan, mengirim tugas pembelajaran, atau lain sebagainya. Itulah model aspek interaction yang saya terapkan dalam pembelajaran yang saya bawa. Selanjutnya kita akan masuk pada aspek assessment, di mana aspek assessment ini merupakan suatu proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran. Indikator penilaian yang saya gunakan terdiri dari beberapa bagian. Pertama, kehadiran mahasiswa 10%, kemudian tugas dan bobot 10%, kuis dengan bobot 10%, keaktifan dalam diskusi atau forum dengan bobot 10%. Kemudian untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester masing-masing diberi bobot 30%. Hasil asesmen yang saya lakukan dengan harapan mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya berikan kepada mahasiswa secara transparan dan objektif.
Sebagai penutup, itulah aspek-aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran pada mata kuliah perencanaan dan tata kelola corporate social responsibility yang terdiri dari aspek delivery, aspek interaction, dan aspek assessment yang sering disingkat dengan TIA. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran saya yang akan dilakukan di kelas dengan micro teaching secara luring. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi anak-anak sekalian. Apa dalam keadaan sehat? Sehat. Puji Tuhan. Kita hari ini akan melanjutkan perkuliahan kita ya pada pertemuan kedua. Karena itu sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita awali dengan doa. Terima kasih. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah adik-adik sekalian sudah mengisi daftar hadir pada model kita? Sudah. Baik, terima kasih. Minggu yang kemarin kita membahas tentang definisi dan juga sejarah perkembangan tentang corporate social responsibility. Ada yang masih ingat materinya? Mungkin ada yang bisa menjelaskan sedikit tentang apa itu corporate social responsibility? Silakan. Baik, terima kasih Pak dan teman-teman yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan menjawab atau memberikan pengertian mengenai pembahasan kita minggu lalu tentang CSR atau Corporate Social Responsibility. Jadi CSR itu sendiri merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap eksternalitas terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Adapun tanggung jawab sosial atau tanggung jawab sosial itu sendiri merupakan sebuah konsep dengan di mana perusahaan itu sendiri memutuskan dan berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya itu lebih baik ke depannya. Mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Apakah ada pendapat lain? Kita sepakat ya bahwa corporate social responsibility adalah sebuah upaya atau sebuah tanggung jawab yang dilakukan perusahaan terhadap lingkungan di sekitar. Baik, terima kasih untuk penjelasan tentang sejarah dan definisi singkat mengenai CSR. Minggu ini kita akan masuk pada tema yang kedua, yaitu pentingnya tanggung jawab perusahaan bagi manajemen. Adik-adik saya hormati, adik-adik yang terkasih, bahwa tanggung jawab perusahaan menjadi sangat penting karena perusahaan itu berada di dalam masyarakat, sehingga perusahaan mempunyai sebuah kewajiban, yaitu membangun masyarakat. Hal ini tentu berdampak terhadap manajemen perusahaan. Sehingga pada pertemuan kita kali ini kita coba membahas tentang pentingnya sebuah
tanggung jawab bagi manajemen perusahaan sendiri. Bahwa di dalam sebuah perusahaan harus timbul yang namanya kepedulian. Kepedulian terhadap siapa? Kepedulian terhadap masyarakat, kepedulian terhadap konsumen, kepedulian terhadap stakeholder, dalam hal ini adalah pemerintah, dan juga pada konteks mereka-mereka yang menanam modal di dalam perusahaan. Sehingga seluruh elemen yang ada di dalam perusahaan dimaksudkan membantu dan mendorong perusahaan untuk bertumbuh. Tidak hanya pada konteks profitnya, tetapi juga bertumbuh dalam konteks lingkungan dan dalam konteks kebaharuan sumber daya. Sehingga tidak mengherankan di dalam pembelajaran kita kali lalu tentang sejarah CSA, kita diperkenalkan dengan konsep yang namanya konsep triple bottom line dari John Fulton, yang pertama kali mengedepankan tentang keseimbangan manajemen perusahaan, yaitu bagaimana menyambungkan hubungan antara profit, hubungan dengan people, dan hubungan dengan planet. Ketiga hal ini harus bersinergis, harus bahu-membahu, harus saling support atau saling mendukung. Sehingga apabila sebuah perusahaan ketika hanya mengedepankan sebuah profit, mengabaikan people atau mengabaikan planet, tentu ini akan beresiko serius terhadap keberlanjutan dari perusahaan tersebut. Sehingga di dalam sebuah perusahaan yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana kepedulian perusahaan tersebut, ya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Yang kedua, di dalam sebuah manajemen, terlebih khusus dalam konteks manajemen perusahaan, harus digarisbawahi yang namanya kriteria sosial. Bahwa ketika ada kesinambungan antara profit, people, dan planet, tentu yang harus diakomodir lebih jauh adalah kriteria sosial. Bagaimana model pemberdayaan, bagaimana model pendampingan, bentuk-bentuk pelatihan yang akan diberikan kepada masyarakat, apakah mendukung pelaksanaan aktivitas dari peningkatan profit tersebut, atau aktivitas peningkatan mutu lingkungan yang ada di sekitar perusahaan. Nah, kalau kita bisa melihat kasus, ya, banyak perusahaan di Indonesia tentu sudah melakukan keseimbangan ini dengan tidak mengabaikan people dan juga planet, atau hanya mementingkan profit. Tapi banyak perusahaan juga yang belum melakukan keseimbangan ini. Jadi ini yang menjadi tanggung jawab kita sebagai agent of change, sebagai agen perubahan, untuk mengkampanyekan, untuk mensosialisasikan. Tapi tidak hanya sebatas itu, tapi kita juga membuat perencanaan-perencanaan, pelaksanaan-pelaksanaan teknis, dan juga evaluasi untuk bisa mendapatkan keseimbangan 3P tersebut. Sehingga kriteria sosial ini menjadi landasan yang penting bagi kita sekalian. Yang berikut, harus didorong yang namanya kesadaran, ya, kesadaran masyarakat. Tidak ada faedahnya ketika perusahaan begitu betul turun ke lapangan, turun ke masyarakat, tetapi tidak direspon dengan baik oleh masyarakat. Masyarakat harus menerima ini, harus menanggapi semua bentuk-bentuk karya perusahaan, bentuk-bentuk keterlibatan perusahaan di dalam sebuah kesadaran yang produktif. Sehingga terjadi yang namanya
kolaboratif. Ya. Dan kalau dalam ilmu sosial sendiri, dalam konteks pemberdayaan, metode pemberdayaan yang paling pertama itu adalah metode partisipatif. Ya. Sehingga di dalam bentuk kegiatan apapun ya, harus dibangun dalam konteks kesadaran yang partisipatif. Masyarakat harus didorong. Masyarakat harus diberikan pengertian-pengertian. Masyarakat harus diberikan kesadaran-kesadaran tentang apa yang terjadi, problema apa yang terjadi di dalam tubuh mereka. Mereka harus bisa menemukan sendiri, bisa menggali semua potensi dan memecahkan masalah mereka sendiri. Tugas kita adalah menjadi fasilitator. Nah, pentingnya kita di dalam sebuah manajemen perusahaan adalah bagaimana menghubungkan kesadaran yang partisipatif tersebut. Produk-produk yang menumbuhkan mutu kualitas hidup masyarakat yang ada di sekitar, baik secara internal maupun secara eksternal. Sehingga harus ada yang namanya transparansi bisnis dari perusahaan. Dalam konteks itu, maka perusahaan dibebankan pada sebuah etika. Ya, apa yang kita sebut dengan etika bisnis. Dalam melakukan usahanya, tentu perusahaan tidak hanya memiliki kewajiban yang bersifat ekonomis atau legal, namun dia juga harus bersifat etis. Nah, ini akan menjadi pekerjaan kelompok, ya. Nanti akan dibagikan, adik-adik sekalian akan dibagikan di dalam kelompok untuk mencari tahu yang pertama, apa itu etika bisnis. Mohon dicatat apa itu etika bisnis, bagaimana etika bisnis dilakukan, sejauh mana etika bisnis bermanfaat bagi perusahaan dan juga masyarakat. Untuk soal ini adik-adik bisa mendownload latihan soal ini di Moodle kita, ya, di Learning Management System kita, LMS kita. Silakan dipakai akun-akun yang sudah dibagikan kepada adik-adik sekalian untuk dikerjakan tugas ini. Nah, ada beberapa tema lain yang juga sudah disiapkan di LMS. Silakan dicari di LMS tersebut, ya. Sejauh ini apa ada kendala dalam mengakses Moodle kita? Ya, semua bisa akses, ya? Bisa. Terima kasih. Sebelum mengakhiri pertemuan ini, saya ingin membuat satu kesimpulan tentang pertemuan kita pada hari ini. Temanya tentang manajemen di dalam sebuah perusahaan. Bahwa ada beberapa hal yang harus digarisbawahi dalam pertemuan ini, yaitu yang pertama soal partisipasi. Tugas kita sebagai pemberdaya adalah bagaimana menghubungkan, ya, membangkitkan partisipasi, baik itu partisipasi perusahaan untuk melihat aktivitas lingkungan, aktivitas manusia masyarakatnya, juga partisipasi masyarakat, ya, dengan prinsip bottom up, ya, mengangkat dari bawah. Oleh karena itu diharapkan adik-adik semakin memperkuat khazanah pengetahuan ini dengan membaca beberapa literatur yang sudah Pak kirimkan juga di LMS kita, di Moodle kita, dan tidak menutup kemungkinan untuk dicarikan di perpustakaan, baik di perpustakaan kampus kita maupun di perpustakaan di luar kampus kita. Sekian saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita akan bertemu lagi di minggu berikut dengan tema yang berbeda.
Sekian dan terima kasih.